teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah bersama dengan pimpinan KPK 2015-2019 yang lama berkarir sebelumnya di Badan Intelijen Negara BIN, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat siang, apa kabar? Sehat selalu? Sehat selalu, salam sehat. Salam sehat juga Pak Saud. Pak Ya, Saud sama-sama. sekarang ikut konferensi pers kemarin, kena hack juga? Kayaknya ada indikasi sih ya, waktu saya bicara itu kan kayaknya YouTube diambil alih sama dia tuh. Oke. Ada Sama siluman ya? Sebenarnya, ya artinya kalau mau kita kejar bisa aja sih. Oh, iya. Itu yang saya mau tanyakan. Gimana seorang mantan intelijen, saya nggak tahu sekarang masih atau enggak ya, itu bisa kena hack, bisa kena retas. Kalau kita mau mundur ke belakang, kalau mau nanti mau belajar di buku ini ya, nanti kalau ada waktu buku ini ya, ini buku keren nih. Oke, oh luar biasa ini. Kalau lihat di buku itu kan sebenarnya kita yang bicara kemarin itu musuh negara nggak sih kan gitu. Oh ya enggak gitu. Tapi kan ternyata Tidak. memang ada problem. Ya jadi artinya gini, saya paham betul dunia intelijen kita itu Tunggu, kayak gimana. Pak Saud, mohon maaf. Saya harus sampaikan, kita musuh negara atau bukan? Kan intelijen bukan hanya intelijen negara, bisa juga intelijen yang lain. Ada intelijen negara, ada intelijen swasta, ada intelijen hitam yang bisa dibayar siapapun juga. Kan bisa Ya pihak itulah, manapun. makanya siapapun musuhnya, apakah itu non-state actors, ya non-state actors itu siapa aja, atau state actors. Tapi kalau lihat dari yang kemarin itu, saya lebih cenderung bisa juga state actors. Jadi artinya menggunakan non-state actors juga. Itu kan biasa, hit Maksudnya and run apa? seperti itu menggunakan. Ya menggunakan orang-orang tertentu, non-state actors, jadi orang-orang di Oke. luar dari negara gitu. Tapi yang melakukan bisa jadi ada kaitan dengan negara, begitu Anda mengatakan itu? Ya, punya oknum negara, punya kepentingan gitu. Oknum Karena kalau negara. kita bicara, Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu, Pak Saud? Oknum negara Ya, yang karena menggunakan begini. orang-orang non-negara. Karena untuk level yang kemarin itu kan yang keganggu kepentingannya siapa kan gitu. Kalau yang terganggu koruptor misalnya, kan belum tentu ia terkait dengan oknum negara. Atau pasti terkait dengan oknum negara. Oh bisa aja kan kita tahu bahwa Undang-Undang 19 KPK itu kan collaboration itu antara state actors dengan non-state actors dengan politisi. Orang tiap hari unjuk rasa di depan KPK, usir si Saud itu siapa itu? Yang waktu itu loh, ada kan ramai hampir Yang akhirnya seminggu kan. di sidang kode Jadi etik. state actors, ya, tapi maksud saya begini, yang kemarin itu pasti ada menggunakan teknologi. Karena ini menyangkut operasi mengerusak. Ketika orang sedang bicara pembangunan peradaban hukum, orang kan akhirnya bertanya-tanya, siapa itu yang bermain di belakang itu? Sehingga orang nyari-nyari, menyebut-nyebut gitu, belum tentu Ya. juga intel. Tapi kemudian yang memiliki seperti itu kan akhirnya orang tanya-tanya, ini kenapa sih? Karena ada Kenapa sih teknologi, sebenarnya harus gitu? ada perangkat. Anda mengatakan itu ya? Ya, maksudnya Nggak mungkin begitu. cuma Ada pakai handphone perangkat. biasa misalnya, nggak mungkin. Sebenarnya kalau kita mau membangun peradaban hukum yang baik, operasi-operasi itu sebenarnya justru dilakukan untuk melindungi orang-orang yang bicara pembangunan hukum, ya kan? Kita bisa mengatakan secara umum kalau saya bicara intelijen itu bukan berarti BIN, Bu. Iya, Karena iya. Undang-Undang Intelijen Negara itu nggak ada nyebut BIN di situ. Tapi Kita ngomong-ngomong Pak bicara Saud, saya mau tanya deh, intelijen Anda masih di BIN nggak sih? Nggak, aku udah nggak di sana, sudah selesai, karena udah pensiun. Jadi sekarang jadi pengamat intelijen gitu. Jadi pengamat intelijen. Katanya kan intelijen never die. Iya, fisiknya begini. Tapi saya ingin tanya, Anda lama berkarir di intelijen, puluhan tahun, Anda juga mantan pimpinan KPK. Ada apa sih kejadian ini? Kan kalau seandainya ganggu-ganggu cuma dikit-dikit, nggak ada efeknya apa-apa. Tapi ada yang dituju. Apa yang ada di benak Anda? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau lihat sekuensnya kan itu di ujung dari konferensi pers itu kan Ya. kemudian ada statement dari presiden. Ya kita nggak tahu apa itu merupakan rangkaian atau memang coincidence gitu ya. Tapi kalau saya selalu bilang nggak ada coincidence di bumi ini. Gitu. Iya, Jadi semua ada perencanaannya. ya pas di ujung dari itu kan ada pernyataan dan presidennya jelas perintah cabut itu putusan, kembalikan, suruh mereka segera bekerja dengan 2 poin waktu itu yang saya tangkap dari sisi manajemen organisasi. Presiden jelas sekali di situ mengatakan ini di level organisasi dan di level person. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya
menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki. Jadi sekali lagi, message yang disampaikan di ujung konferensi pers itu, yang menurut saya itu bukan kebetulan gitu ya. Nah ini menjadi menarik dikaitkan dengan noise atau gangguan-gangguan yang dilakukan di situ gitu. Atau bisa jadi memang ya udah lu diam aja, bentar lagi presiden juga ngomong, udah sono pergi gitu, bisa aja kayak begitu misalnya. Dan itu merupakan pesan bahwa saya memantau Anda ya. Ya bisa jadi, walaupun sebenarnya anak-anak juga tahu semua, makanya mereka juga kemarin kan rata-rata punya HP 3 juga. Cuman mereka tuh pura-pura sibuk aja tuh, pura-pura jadi ini. Sebenarnya mereka juga punya backup juga. Kalau aktivis nggak punya backup itu mah nggak lulus, IP-nya berapa itu? Termasuk mantan Intel juga kalau kena pasti backupnya banyak ya. Iya, backupnya banyak. Kalau gimana? Terakhir, Pak Saud, saya mau tanya. Ini kalau mau dibongkar mudah? Ya mudah, karena ini kan soal teknologi pasti ada jejak digitalnya. Persoalannya kembali lagi adalah kalau di dalam barang bukti elektronik ada disebutnya first responder. First responder itu yang mungkin sekarang udah kacau karena teman-teman barangnya di reset, ada yang di ini gitu ya. Tapi mungkin masih bisa ditelusuri juga, termasuk kenapa di YouTube kemudian ada blank seperti itu ya gitu ya. Sebenarnya kita berharap kalau Pak Polri mau turun tangan kalau berdasarkan ini, sebenarnya ini memang kan persoalannya membangun peradaban hukum Indonesia. Ya, jadi artinya bagaimanapun apa yang kita lakukan ini seinginnya sejalan juga keinginan Presiden bahwa Indonesia lebih baik, pertumbuhan ekonomi baik, korupsinya menurun, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019 yang lama berkarir di intelijen. Terima kasih Pak Saud atas informasinya, bermanfaat bagi kita bangsa Indonesia. Terima kasih, salam. Salam, sehat-sehat. Ada banyak sekali di luar sana perangkat untuk meretas. Bisa jadi mungkin alat-alat peretasan tadi dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan Undang-Undang ITE ada tuh, dan seingat saya illegal access itu 7 tahun penjaranya. Saya akan menelisiknya eksklusif